Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Halo bro, yang buka di teras di sini semuanya. Salam sejahtera. Semoga semuanya dapat rezeki yang banyak dan pangkas rambutnya lancar. Kita semua dimurahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke bro, di video kali ini saya akan bikin video yaitu susah senangnya zaman saya merintis dulu, bagaimana dan untuk menuju kesuksesan. Dan di sini saya membuat video ini atas dasar requestan dari Mas Widi ya, dari Mas Widi yang menyuruh saya untuk membuat apa. Oke ya bro ya, saya sebenarnya buka pangkas ini dari tahun 2013 bulan 3 bro. Namun saya bisa mangkas itu menggunakan gunting biasa sejak dari SD. Saya lulusan hanya tamatan SD, jadi waktu itu saya nggak bisa apa-apa dan bahkan saya belum punya motor. Jadi saya 5 saudara ya bro, 5 saudara, saya yang terakhir nomor 5. Dan orang tua saya itu mengajarkan saya untuk mencari sendiri gitu bro. Saya dulu waktu umur 14 tahun masih kecil, habis keluar SD itu anak-anak semua pada sekolah dan saya nggak disekolahkan, dan saya dipermalukan sama temen. Turis gak sekolah, turis goblok jadi wong apa gak sekolah dikata-katakan seperti itu. Dan saya juga minder, juga malu, sampai sekarang pun malu. Saya hanya lulusan SD. Namun untuk yang sekarang orang-orang saya bilang saya SD, orang-orang nggak percaya kalau saya lulusan SD. Waktu itu saya umur 16 tahun, setelah keluar SD 16 tahun saya merantau dulu ke Surabaya tahun 2007. Di sana nggak sebagai tukang pangkas rambut, tapi saya sebagai seorang pencuci mobil dan motor. Dan gajinya pun pada 2007 itu saya 1 bulan dikasih 400 bro, karena masih bantu-bantu. Terus 1 tahun setengah saya pulang 2009, 2008. Lalu 2009 saya kembali lagi dengan membawa teman saya yang ijazahnya yang pernah mengejek aku, ijazahnya SMP ya. Saya ajak ke sana, bekerja di sana selama 2 tahun. Dan saya 3 tahun keluar dari situ. 2012 saya keluar, saya ingin usaha sendiri. 2012 itu saya gaji di situ dikasih 800 terakhir ya. Itu naik sampai 4 tahun itu naik 400 sampai 500 sampai 600 700 gitu bro. Dan waktu itu saya bekerja di Surabaya. Saya di sana nyuci dan uangnya saya kumpulkan 1 tahun itu dapat 6 juta lah. Dari 4 tahun saya mendapatkan 24 juta dan saya buat modal, bukan modal pangkas rambut, modal aksesoris. Saya jual aksesoris dan akhirnya 8 juta itu bangkrut, masih punya uang 16 juta. Akhirnya saya belikan motor Supra 125. Akhirnya saya mempunyai kendaraan pertama. Dan saya ingin bekerja yang kiranya nggak habis gitu bro. Pikiran saya dulu waktu itu gimana ya, walaupun hidup di kampung tapi saya tetap punya uang, walaupun nggak ke Surabaya. Saya nggak mau kembali ke bos saya dulu karena saya merasa gini ya bro, tersiksa di situ ya. Sebenarnya juga dapat pengalaman tapi merasa tersiksa dengan gaji segitu ya bro. Terus saya 2012 ada proyek, 2013 di sini Exxon Mobil. Saya ikut proyek siang menjadi seorang kuli, digaji 47.500 per hari, jadi sekitar 1,5 juta 1 bulan kalau saya masuk terus. Tapi jadi kuli saya seringnya sakit
karena badan saya masih belum kuat ya, mungkin umur 20 tahun waktu itu, ya 20 tahun. Terus saya berpikir lagi, 3 bulan ikut kuli, terus saya keluar, terus saya melamar menjadi seorang helper welder, pembantu welder, tukang ngetokno kawat-kawat las ngono ning swadaya. Terus habis itu kok saya malam ngapain ya gitu. Nanti proyek ini nggak selamanya. Saya berpikir kalau nanti saya di PHK saya harus bekerja apa, dan hidup ini masih harus tetap berjalan begitu bro. Lalu proyek belum habis waktu itu, saya buka pangkas tuh setiap malam. Jadi saya habis dari proyek jam 4 ya, jam 4, lalu jam 4 saya buka di depan teras sampai jam 6. Hanya dapat 1 kepala, 2 kepala, seperti itu bro. Terus akhirnya saya bekerja lagi, mencari tempat yang di dekat pasar untuk saya buka malamnya. Akhirnya saya buka hanya malam saja, kontrak di dekat pasar. Di situ dulu kontraknya 1 tahun itu 1,5 juta, dan tarif saya masih 5.000 dan 6.000. Terus di depan teras itu saya buka jam 4 sore habis dari proyek, biasanya masih pakai sepatu, masih pakai seragam. Saya udah mangkal, sudah diantri orang, dapat 3, 4 seperti itu. Terus saya mandi jam 6, berangkat ke sewa tempat itu dekat pasar itu 1,5 juta. Jadi 1,5 juta itu jam 6 sampai jam 9 malam, jam 10 malam seperti itu. Terus paginya kerja lagi. Jadi saya nggak mau nganggur. Jadi waktu saya ini nggak mau terbuang sia-sia. Padahal waktu itu teman-teman juga seumuran saya 21, 20 tahun itu masih hura-hura minta uang pada orang tua sana kemari. Saya udah mulai usaha, teman-teman kerja ya kerja, akhirnya teman-teman udah pada di surplus, dan akhirnya pangkas rambut saya udah bisa berjalan. Terus yang di emper sudah mulai kewalahan, dan di dekat pasar juga mulai kewalahan. Saya buka hanya malam, rame tapi hanya malam. Jadi uang yang di proyek saya tabung, uang yang di pangkas rambut malam saja itu hanya dapat 50.000, 30.000, 80.000 yang paling rame. Itu saya simpan untuk masa depan, untuk buat, pokoknya proyeknya saya simpan. Terus kebutuhan ya sedikit lah, paling 1 juta udah cukup kebutuhan di kampung. Dan akhirnya setelah 1 tahun di situ saya pindah ke tempat lain yang harga 3 juta. 3 juta itu diameternya 3 meter, musuh 3 meter. Kalau yang 1,5 juta itu agak jauh pasar, tapi juga masih bisa dijangkau, mungkin 100 meter dari pasar. Itu jaraknya 100 meter dari pasar. Setahun saya pindah, terus pindah ke tempat yang 3 juta, agak mending tempatnya. Terus 1 tahun berhenti juga, saya pindah lagi sampai sekarang ini udah sampai 5 tahun, hampir 5 tahun ini saya pindah ke situ. Seharga 3 juta juga, tapi 3,5 kali 3,5 tempatnya. Dan waktu itu proyek habis ya, 2016 proyek habis. Saya berpikir gimana nih, pangkas rambut rame tapi cuman hanya malam saja, penghasilan berapa, cuman 100.000, 80.000 dengan dulu 4 karyawan, siang saya nganggur, dan karyawan saya dulu siangnya sekolah masih SMK, sekarang udah lulus semua, udah nikah semua ya. Sekarang masih 1 yang belum nikah. Dulu seperti itu, makanya buka malam terus. Dan dulu juga orang sini kan sibuk, siang pada proyek, jadi pangkasnya malam. Terus 2016 setelah keluar dari proyek, ternyata beneran saya udah nggak di PHK, dan alhamdulillah pangkas rambut udah mulai berjalan, udah punya nama, punya nama. Saya mencoba untuk buka siang, ternyata karena siang kan
dari dulu juga dari buka awal pertama memang bukanya malam saja, jadi sudah paten orang itu mengenal bahwa saya itu bukannya malam doang, siang nggak buka gitu, siang break. Terus akhirnya saya coba buka siang, satu hari cuma dapat 1-2 kepala, itu pun dengan 1 karyawan, siang malam dengan 3 karyawan, 1-2, nah gimana nih, saya juga pusing juga. Terus saya cari pekerjaan siang, saya melamar ke proyek lagi, ternyata saya nggak diterima di proyek, belum rezeki ya mungkin, jadi seorang safety officer, safety man juga nggak diterima. Lalu saya putuskan untuk buka siang, untuk merintis 1 tahun saya fokuskan, malam di depan teras, terus siang buka di Gayam. Tapi ini kalau saya ceritakan panjang banget ya, belum ini bikin ini, proyek belum habis, saya udah bikin ini, proyek belum habis. Dari uang proyek ini, bikin tempat keramik ini di depan teras saya ini, saya habis 25 juta ini kemarin, itu sebelum proyek 2000 berapa ya, 2015 renovasi, 2016 ini bikin ini. Setelah itu saya nggak puas dengan hasil 2 cabang 4 karyawan, saya nggak puas. Saya bikin lagi 1 di Purwosari dengan langsung 4 kursi, 5 karyawan, siang 2, malam 3. Dan di Gayam 5 karyawan juga. Akhirnya Gayam 5 karyawan, Purwosari 5 karyawan, 10 karyawan dengan 3 cabang. Di sini saya pegang sendiri. Seperti itu. Harapan saya ke depan bisa membuat pangkas rambut franchise, bisa begitu harapan saya, dan bisa mengajarkan lebih banyak lagi dalam hal pangkas rambut agar orang tidak bergantung pada proyek, pada pabrik. Seperti itu dulu tujuan saya. Ternyata, tapi waktu itu saya belum punya YouTube ya. Ternyata akhirnya pangkas rambut saya down, dan seperti kemarin lah yang saya bikinkan videonya itu gara-gara gulung tikar karena pemasukan nggak sesuai, kontrakan mahal. Setelah itu yang sana putus, saya bunuh, terus tinggal 2 ini bertahan masih dengan 4 karyawan. Terus yang 1 buka sendiri di depan teras, tinggal 3 karyawan. Yang 1 buka lagi di teras, tinggal 2 karyawan, dan sekarang masih tetap sekarang tinggal 2 karyawan, Mas Edik dan Mas Kasan. Ya alhamdulillah ya, masih bertahan sampai sekarang di Gayam dan di sini. Dan dulu waktu di 2015-14 tuh saya promosi di Facebook saya dengan 3.000 teman, dan saya tulisi nama Mas Turis Potong Rambut Tukang Cukur Berdasi, menggunakan seperti ini. Dulu saya sering sekali memangkas menggunakan dasi seperti ini, tukang cukur nyentrik sampai masuk media Bojonegoro ya. Saya gaya dulu masuk media Bojonegoro aja udah bangga, sekarang udah bisa bikin YouTube, masukkan video ke YouTube sendiri ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya saya masih mau menggunakan ini, saya pengen membuat yang beda gitu, jadi pangkas rambut tapi pakaiannya seperti orang kantoran gitu, pengennya dulu seperti itu. Saya ini kan foto profil saya sampai sekarang, profil YouTube saya kan pakai baju ini kan putih, baju putih ini udah 5 tahun ini, awet, masih awet. Ini pakai dasi seperti ini, dan saya ingin memotivasi teman-teman agar biar lebih semangat untuk pangkas rambut, biar enggak gulung tikar seperti itu. Susah senangnya seperti itu. Di Surabaya saya mendapatkan ilmu banyak ya, jadi di sana nyuci motor itu saya dapat ilmunya cepat. Kata bos saya itu kalau mangkas itu kalau nyuci itu cepat, kerjanya 1 kali, jangan 2 kali kerja, nanti lama. Jadi nyuci motor itu saya diajari seret itu 5 menit sudah selesai nyuci motor. Jadi ilmu di situ saya
buat di pangkas rambut. Pangkas rambut pun saya harus 1 kali jadi, nggak bulan baleni 5 menit selesai, seperti itu. Waktu adalah uang, seperti itu bro. Setelah itu waktu di 2016 itu masih sepi ya, siangnya sepi, hanya ramai hanya malam saja. Akhirnya saya buka terus, saya nggak kapok. Jadi 1 hari dapat 2, 3, 5, saya bertahankan terus. Mulai rame itu pada tahun 2019, mulai rame-ramenya. Jadi 16, 18 itu saya kerja bakti sama orang. Jadi nggak apa-apa, nggak ada yang pangkat juga biasa, santai, tiduran. Tiap siang itu tidur mulu di tempat pangkas itu. Cuman kalau sekarang udah nggak bisa tidur lagi, dijaga orang 2 saja kewalahan. Saya sama Kasan siang itu sampai sekarang, sampai nggak bisa istirahat itu, sampai saya tutup kadang jam 12 sampai jam 1, kadang sampai jam 2 untuk istirahat ya, untuk tidur, kadang tidur siang sengaja biar orang kecelik, nggak apa-apa, sementing kan istirahat gitu. Toh malam saya juga sampai jam 10 ya. Dan alhamdulillah waktu 2 tahun merintis itu, alhamdulillah sekarang udah kita nanam, sudah kita menuai. Sekarang saya udah ngunduh, sekarang ramai siang sampai enggak, wah pokoknya mulai jam 3-4 tuh full pokoknya, datang keluar. Kalau digarap cuman 1 orang itu kewalahan, cuman kalau 2 orang itu sedengan gitu bro. Susah senangnya saya merintis di pangkas rambut tuh seperti itu, susah senangnya. Untuk menuju kesuksesan itu tidak mudah, butuh kerja keras, konsisten, sabar, semuanya lah pokoknya untuk merintis pangkas rambut. Kalau pengen sukses itu ya nggak boleh ngeluh juga, kita harus bersyukur walaupun 1 hari dapat 1, 2. Ini untuk pemula ya, untuk pemula, khususnya untuk pemula. Kamu baru buka 1 bulan, 2 bulan, 1 hari dapat 5, 3 kepala itu sudah bagus bro. Dulu saya merintis, bahkan saya malamnya sudah terkenal ya, Mas Turis potong rambut. Namun siangnya belum terkenal, itu 1-2 kepala masih saya teladani bro. Saya udah fokus merintis, susah senangnya itu seperti itu. Dan aku sudah fokus pada tahun 2016 saya melamar, setelah di surplus atau di PHK dari PT, dari proyek itu, saya memutuskan untuk melamar lagi pekerjaan di PT-PT lain, tapi ternyata kok nggak diterima. Terus saya niatkan untuk fokus di pangkas saja, padahal pangkas rambut saya itu belum menjanjikan. Saya fokus di pangkas 2016. Lalu saya masih punya tabungan sekitar 50 juta ya dulu dari proyek. Saya buat bikin 13 juta, bikin cabang lagi, mempunyai 3 cabang, akhirnya gulung tikar, dan sekarang masih 2 alhamdulillah, dan sambil YouTube. Sayangnya saya telat, di tahun 2016 saya belum mengerti YouTube. Andai kata saya sudah mengerti dan paham YouTube, akan saya vlog seperti ini ya, karena saya sudah mempunyai 10 karyawan, 3 cabang seperti itu. Seharusnya saya dulu cuman saya share saja di Facebook ya, karena saya nggak tahu YouTube. Dulu YouTube juga mahal, mau upload video saya masih menunggu wifi balai desa gratisan di waktu 2018 itu ya. Untuk sekarang udah banyak unlimited, wifi juga udah banyak. Sekarang nggak usah pakai unlimited, uang kan udah alhamdulillah ya, 1 hari 300.000, 400.000, saya pakai beli kuota juga nggak keberatan untuk sekarang. Jadi susah senangnya pangkas rambut merintis seperti itu bro. Untuk menuju kesuksesan tuh nggak semudah membalikkan telapak kaki tangan ini bro. Saya juga konsisten, kita juga harus konsisten, tekun, jangan sampai menyerah, selalu bersyukur. Semoga Allah mempertahankan rezeki yang kita diberikan seperti ini ya bro. Semoga dipertahankan rezeki seperti ini, dan alhamdulillah
sehat pun itu sudah rezeki yang tidak ternilai, bro. Yang namanya rezeki, jodoh, mati itu kan Allah yang menentukan. Sukses itu boleh dikatakan apa sih yang dimaksudkan sukses? Menurut saya kalau udah cukup, nggak punya hutang bank, nggak punya KPR, nggak punya apa-apa, dan alhamdulillah saya nggak punya KPR, nggak punya hutang bank, nggak punya hutang siapa-siapa. Ini saya anggap apa namanya, udah saya anggap sukses ya. Alhamdulillah nggak punya hutang, artinya ini semuanya adalah uang saya sendiri. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Susah senangnya menjadi seorang tukang pangkas rambut menuju kesuksesan seperti saya tempuh sampai sekarang. Dan alhamdulillah udah mempunyai 3 karyawan, 2 karyawan, 2 cabang. Alhamdulillah ya bro, dan semoga bisa memotivasi kalian semua. Semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia dan bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia.